itu mereka disebut orang-orang muslim. Siapa orang-orang muslim? Yang menguasai Ka'bah. Yang menguasai Ka'bah. Dia salah baca, coy. Gini. Orang kufar dengan musyrik bedakan. Kenapa Allah mengklaim mereka musyrik dan mengklaim mereka muslim gini? Mereka tetap iman kepada Allah, mereka tetap kocok dadu. Ini adat mereka ya, saya ceritakan ya. Adat Ahlul Fatrah itu mereka itu kocok dadu. Mereka itu kayak menguji nasib pakai anak panah dan kocok dadu. Ada lagi satu namanya entah isfar. Ada satu adat Arab namanya isfar. Apa itu isfar? Digilirkan anak panah. Jadi panah itu punya dua sisi. Kalau satu menunjuk ke si pria ini, satunya menunjuk ke pria ini, mereka perang. Artinya apa? Mereka berkuda dari barat dan timur. Mereka datang berperang. Yang mati ya udah mati. Itu adat. Tapi mereka tetap nyembah Allah. Paham nggak maksudnya? Makanya Rasulullah bilang, sepintar-pintar Ahlul Fatrah, segoblok-gobloknya muslim yang sempurna. Paham maksud saya ini? Paham? Artinya, saking itu Ahlul Fatrah karena udah berbaur dengan kemusyrikan, iman mereka tetap Allah, Tuhan yang satu, yang nggak digantung oleh manusia, tetap itu iman mereka, tapi tetap berbaur dengan adat yang salah. Paham nggak? Itu yang mau dikatakan. Adat kocok dadu, adat kocok anak panah, menguji nasib, memberatkan timbangan. Makanya ayat-ayat Al-Quran ini ngasih tahu kejadian di belakang itu doang. Gitu. Tapi satu lagi yang mereka nggak bisa bedakan tadi, yang nggak bisa mereka membedakan antara Islam dan Muslim. Kalau Islam satu term, satu terminologi ataupun istilah agama yang memang dibawa oleh Rasulullah. Adapun Islam yang katakan bahwa sama kumul muslimun min qabl, itu adalah kelompok yang memang dia menyembah kepada Allah dari mulai nabi-nabi pertama sampai terakhir itu estafet. Ya ini yang saya bisa sampaikan ini daripada kegabrulan pikiran dia tadi. Bukan kedabrulan. Pikirannya nggak bisa baca. Udah saya nggak tahu. Kayaknya dia bolos dulu pas pelajaran bahasa Indonesia bolos. Tapi kesimpulannya Oten Longor lo udah Oten Longor. Right? Itu kesimpulannya. Sama. Sama kayak Saksang ini baru masuk nih. Pasti Longor. Itu asumsi. Nah, kan betul kan? Asumsi katanya kan? Nah, itulah baru dibilang. Asumsi katanya. Coba lah. Hakim Bang Blender mantap ini. Asumsi tuh. Asumsi. Itu aja cuma bisanya asumsi. Nyontek katanya. Nyontek. Nah, nyontek katanya kan? Ya memang benar. Apa yang kami contek? Dari kitabmu apa yang kami contek? Ya? Ya kitab Yahudi lo contek. Kitab Yahudi contek. Longor kau yang kitab Yahudi nggak nyontek. Apa kau? Dari Adam sampai Ada Al-Quran kami gitu isinya. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah. Tengok lu. Nah itu Nabi lo kawin sama anak 6 tahun lebih parah. Marilah kita. Ayo. Pedofil lebih fakta. Deborah mau lari tuh, Deborah mau lari tuh. Malu dia. 50 tahun dengan 6 tahun. Bantu follow biar bisa on-cam guys. Itu kan dia pedofil namanya. Siapa? Wak kau yang pedofil, wak kau. Jiplak bro. Jiplak. Apa nih jiplak? Lah 50 tahun kenapa lo nggak tiru ayo? Apanya ditiru? Kenapa lo nggak cari anak isi 6 tahun? Apa? Itu, 50 tahun dengan 6 tahun kan pedofil namanya. Apanya? Pedofil bukan? Yusuf itu sama Maria berapa tahun? Yusuf umurnya 90 tahun toko, udah tua, udah aki-aki. 90 tahun sama 12 tahun toko. Udah tua toko, gigi udah copot. Nggak tahu malu. Ya. Arab menjiplak Yahudi. Fakta. Iya. Arab menjiplak Yahudi. Mana kau tuh? Asumsi. Jiplak is jiplak. Ya. Diskusi jangan menghujat lah, diskusi yang berbobot lah. Nggak ada ini. Menghujat, gue mah fakta. Tengok. Yang menghujat siapa? Kan fakta kan? Nabi kalian kawin sama anak 6 tahun. Jawab Deborah. Kamantik tuh, kamantik. Enggak, jauh Deborah. Deborah ini jawab dulu Saksang ini, dia menghujat katanya. Deborah menghujat. Nggak ada nyebut usia, mana ada. Usia mana? Ada nyebut usia. Ini kan telak 50 tahun dengan 6 tahun. Coba. Jawablah Deborah itu. Bilang sama dia nih. Apakah itu bukan pedofil? Bilang sama dia coba. Deborah siapa? Deborah, beraninya bilangin kami aja Deborah nih lah, lucu lah. Inilah bilang sebelah nih.
Deborah siapa? Coba, kok diam ya? Yang bani-bani anjing ini itu Munafik turun ini aja. Deborah ini, nggak suka aku nengok Deborah ini, membela orang kafir ini Deborah ini. Betul ya, Deborah ini bilang orang bani kafir anjing ini. emang jagonya gonggong doang. Sambung bang. Deborah. Kau mau menyapa Daman. Oh, ada ini. Oh, silakan Daman. Mau menyapa Daman. Au ya. Au sambil di follow ya, au. Sambil di follow. Iya, naik kamu menyapa Ini Deborah ini Daman. Deborah ini pembenci Bang Zuma ini, si Deborah nih. Wih, Deborah. Oh, ini nih. Oh, ini buat deking kau Deborah ini. Siapa ini? Oh, ini sok keras ini. Ya. Ya Deborah. Oh, ini sok keras ini. Ya. Ya. Nggak mau ngomong. Ya. Ini Deborah. Apa Kak Blender? Ini si Andini dia selalu bawa data ya. Kalau diskusi kan memang ya. Iya, tapi saya ini cerita Gonder, suara kau kuat kali. saya nggak bisa diskusi, saya lagi lagi ricuh tempat. Oh iya, enggak, si Andini selalu bawa data. Aku turun. Iya. Ya biasa aja lah Kondi, kau pun data apa yang mau kau bawa sini? Data apa yang mau kau tampilkan? Karena di Komnas Kristen kau selalu tampilkan data Islam. Coba silakan, data apa? Suara kau besar kali, kecilkan lu. Jadi kayak mana lagi suaraku? Memang congorku kayak gini. Udah. Data apa yang kau mau bawa? Apa lagi? Nah kan, kau kan kalau di Komnas Islam, di Komnas Kristen kau selalu menampilkan data-data Islam. Wah, naik pun aku nggak kau kasih. Mana data mana yang mau kau bawa? Coba sini. Udah, kau jelaskan dulu itu di anal 93. Data lah, Dumajang. Malas aku bawa data. Hah? Itu data itu udah aku bawa, cuman Oke, kau minta data anahal berapa? 93. Oke, itu memang rumah Wak Nahal itu nomor 93, di sampingnya rumah Wak Daud. Nah, Tahu nggak? tengok kan? Ya kan? Kau pun lucu kan untuk bilang bawa data nahal kau, makanya aku bilang data yang mana? Nahal. Allah, kau itu penyesat, bodoh. Oh, yang kau main bodoh-bodoh lah konjing. Kau biasa aja lah cakap kau. Kau pun Orang kau pun suara besar kali dari bilang pelan kan suaranya kok. Masa jadi mau kayak mana udah pelan kayak gini? Semananya kau nih? Oke, jawab Daman. Menyala penyesatan Allah. Apa tuh? Udah, aku yang jawab. Aku jawab penyesat. Udah, kau mengatakan penyesat ya? Oke. Aku yang jawab nih ya. Kau pegangan kuat kau ya. Pegangan kuat. Allah menyesatkan bagi siapa yang dia inginkan. Tetapi kau bedakan. Jangan dikatakan menyesatkan terus kau katakan penyesat. Catat ya. Menyesatkan dengan penyesat beda. Dah. Baru di situ ada umatnya, menyesatkan umatnya ya. Kau kan umatnya. Aku umatnya apanya kau nih? Allah menyesatkan bagi siapa yang dia inginkan. Kenapa Allah sesatkan? Kau kan umatnya. Tunggu, aku selesaikan dulu. Oke, Allah sesatkan terkhusus kepada kalian orang-orang kafir. Kenapa Allah sesatkan? Karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah. Itu dia alasannya. Ya, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, makanya Allah menyesatkan kalian. Dan itu ada di dalam Bible kau juga di 1 Roma 23. Karena kalian lebih memuliakan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian sehingga kalian melakukan apa yang tidak pantas. Kalian penuh dengan pembunuhan, kezoliman, keserakahan, dengki dan sombong. Selesai. Ada 2 kitab menyatakan. Enggak. Udah. Enggak seperti itu bunyinya. Loh, kok enggak seperti itu? Kau buka 1 Roma 23, buka. Iya, blender. Yang pertanyaan saya, Bang Blend. Ya bang. 2 Tesalonika 2:11 bang. Wih, 2 Tesalonika. nggak mampu Blend ngelawan aku sendirian. 2. Ya, biasa aja kau. Ya, biasa aja kau. Kau Biasa nih, Der. Dari dulu kita biasa aja, Der. Selalu aja. Iya. Yaudah. 2 Tesalonika. Nggak mampu kan. Aku minta bantuan kan, Der. 11 bang. 2 Tesalonika 2:11. Bantu follow guys. 1300 ini yang Islam bantu follow ya, muslim saudaraku. Ya, di sini sama. Ketika di Al-Quran dikatakan Allah menyesatkan bagi siapa yang diinginkan, dan Bibelmu juga mengatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang kami bukan umat daripada umat Allah.
Ya. Di situ dikatakan dia menyesatkan umatnya itu siapa? Umat siapa? Loh, di An-Nahl 93 itu umatnya siapa itu? Umatnya Allah itu. Nggak ada di An-Nahl 93 dibilang umat. Bang, di situ dikatakan Allah yang memberikan niscaya, Bang. Dan dia juga menyesatkan umatnya, Bang. Oh, dia mulai ngarang-ngarang kafir. Manusia nggak ada disebut umat. Nggak bisa baca lagi nih kafir. Dan kalau Allah menghendaki niscaya yang menjadikan Niscaya. kamu satu umat. Mana kau nih? Itu umat itu ya? Iya, umat untuk dijadiin satu. Tetapi Iya, Allah umatnya menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Umatnya Mana Allah itu siapa? menyesatkan umatnya? Itu tadi. Umatnya ini untuk kalimat sebelumnya. Loh. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya berarti siapa Nggak yang bisa disesatkan? baca juga Disesatkan Allah nih tadi itu. kafir tuh. Siapa yang La disesatkan haula wala Allah itu? Kau lah kafir, kau yang disesatkan kafir, bodoh kau tuh. Di situ siapa Pak umatnya? Kau lah Umatnya yang disesatkan, siapa? kau kafir, bodoh. Kau lihat Tuhan kau di 2 Tesalonika Umatnya di situ 2:11. siapa? Tuhan Di kau situ. mendatangkan kesesatan yang kau Jangan mau bersesat. jegang lah, jangan jegang Bang Bener Biasa aja Bodoh. lah. Biasa aja lah. Ya simak ya, bentar ya. Nah, biar nggak salah paham juga sama An-Nahl. Ini teman-teman. Ini benar. Dan jikalau Allah dikehendaki oleh Allah, sungguh Dia jadikan kamu satu umat saja. Akan tetapi, ini yudillu. Tahu nggak yudillu ini apa? Ini future tense. Dia ada past tense, tapi ini future tense, sesuatu yang belum terjadi. Ini sesuatu yang belum terjadi. Jadi pengertian tahu apa? Allah mau bilang, selama kalian di bumi, tetapnya kalian terhadap kesesatan belum tetap. Karena kalian masih punya kesempatan untuk bertobat. Artinya Allah bilang, di dalam ayat ini, kalau aku mau, aku akan menjadikan kalian itu satu umat saja. Akan tetapi, Allah akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki. Di mana Allah mau bilang ketetapan terhadap kesesatan itu belum berlaku. Itu kata-kata akan menyesatkan. Kapan? Ketika dia mati dan dia masih belum menerima Allah, dia sudah ditetapkan sebagai orang yang dikehendaki sesat. Saat dia mati, sudah menyembah Allah yang dulunya sebelum menyembah Allah, maka dia ditetapkan sebagai orang yang dapat hidayah. Karena kalimat tersebut, kalimat yang bersifat future tense. Sesuatu yang belum terjadi sekarang. Karena sekarang masih bisa memilih antara nyembah Allah ataupun tidak. Antara mau melakukan ataupun tidak. Kecuali gini nggak bentar. Framingan kamu, framingan kamu ini bisa benar. Kalau dengar bisa benar Bang ya, bisa benar ya itu. Benar. Syarat. Oke. Enggak boleh yudillu ditulisnya. Harus ditulis gini. Walau sya Allah. Dengar tuh blender. Ummatan wahidatan walakin dhalla may yasha. Baru boleh. Kalau dhalla may yasha, Allah kejam. Siapapun yang ada di muka bumi ini, Allah pilih mana yang selamat, mana tidak. Tapi enggak. Allah mau bilang ini belum kejadian. Artinya belum kejadian. Karena ini yudillu kepada sesuatu yang belum. Kayak contoh gini. Saya udah makan, ini udah kejadian. Tapi kalau saya bilang, saya akan makan. Apakah saya udah makan? Belum. Ini akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Artinya Allah mau bilang bahwa ketetapan terhadap sesat ini terjadi saat setelah kehidupan ini. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ayat tersebut berbunyi dengan fi'il madi, apa fi'il madi? Past tense. Apa itu past tense? Allah telah menyesatkan. Itu benar. Kalau bunyi ayatnya walakin dhalla. Tapi ayat tersebut berbunyi walakin yudillu. Kalau wayakin yudillu, ini kepada sesuatu yang akan datang. Di mana Allah mau bilang, hei kalian yang ada di muka bumi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum Islam. Faman syaa'a takhadha li rabbih ma'aba. Kalau dia mau kepada Allah, dia akan kembali. Artinya apa? Allah buka peluang panjang lebar buat lu untuk kembali. Menunjukkan bahwa ini belum terjadi. Tapi kalau lu udah mati dan lu nggak menyembah Allah, benar ketetapan Allah, lu sesat. Oh, lu mati dan lu nyembah Allah, benar ketetapan Allah terhadap lu tertunjuki. Benar ayat ini, nggak ada salah. Gitu. Sudah Bang. Apa lagi?
Nah, Nggak, tapi di situ tunggu bang, ini penyampaian ini untuk muslim. Kalau lu gua tahu, ilmu Islam itu kayak laut, paling sederhana jadi sungai. bukan loh bang. Ya. Iya, itu penyampaian abang nggak kita paksakan bang. Kita nggak paksakan untuk kita. Bang. Izin yang simpel bang, ini kan soalnya Oten kan dua natur, bisa manusia bisa binatang. Nah, ini kan mode binatang, aku izin jawab. Aku izin jawab ya, aku izin jawab. Perempuan mulutnya dua. Jadi tadi ini itu jadi penjelasannya tiga dari memang itu jauh. sangat mudah ditangkap bagi orang yang berakal ya. Iya. Iya, ini- diam dulu. Aku sekarang mau ngomong. Di saat di situ Allah mengatakan, apa dia? Maksakan diri Anda. Diam dulu lah, aku mau ngomong loh. Oh, oke lanjut. Di saat Allah mengatakan, gantian. kalau Allah menghendaki, Dia bisa menjadikan satu umat saja, satu kaum saja, satu umat saja. Ya memang itu bisa terbukti. Semua bayi yang lahir itu fitrah suci. Mereka fitrah. Mereka sudah berislam sejak dari dalam kandungan. Tetapi mereka diuji. Sudah Mereka Islam di bisa situ disesat. Mbak ya. Diam dulu. Iya, Mbak Mereka bilang bisa tadi diuji. sudah Islam, diam Mbak, dulu, ya. diam dulu. Saya kunci Tetapi jawabannya, Allah itu kan silakan. berkehendak menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Contoh nih dulu ya, saya ini walaupun saya terlahir fitrah, suci, bersih, tapi saya diuji, dilahirkan di keluarga kafir Kristen. Nah, di saat saya diuji itu Allah memberikan saya petunjuk. Alhamdulillah saya mendapat petunjuk dan menjadi mu'alaf. Nah, ini terbuktinya ayat Al-Qur'an ini. Jadi kalau kau bilang, oh ini satu umat saja, terus yang dikehendaki yang disesatkan itu umat saja, apa maksud kau? Kok nggak nyambung? Itu sangat jelas, semua bayi yang lahir itu fitrahnya suci, kemudian diuji. Sama yang seperti saya rasakan, Allah uji saya saat saya lahir di keluarga kafir. Kemudian Allah memberikan saya petunjuk, tapi masih ada keluarga saya yang masih sampai saat ini kafir, mereka masih tersesat. Gampang kok. Kau aja yang botol, nggak paham. Sudah, Natalia. Nah, Mantap, di Natal. situ- Oh iya mantap, pasti mantap itu bang kalau sesama biasa itu bang. Ah, jadi di situ dikatakan di situ yang bukan buat umat itu bukan kami, tetapi di situ Allah. Nah, umat yang di situ Nggak yang nyampe disesat juga nih. loh nggak nyampe. Yang dikatakan Allah tadi di situ umatnya itu apakah dikatakan daripada Kristen? Tidak. marah lo simpen dulu apanya. Sekarang coba saya tanya balik ke kamu. setannya Saya tanya balik ke kamu di dalam 2 dikeluarkan Tesalonika dulu. 2:11. Jadi, Di situ Tuhanmu di situ, mendatangkan kesesatan kepada mereka dan bagi menyebabkan yang nggak mereka percaya percaya, akan dusta. bagi yang nggak percaya. Oh, sekarang giliran ini bagi yang nggak Nah, percaya. kalau di situ, giliran kayak gini bagi yang ada di nggak situ percaya. dikatakan Giliran di, Tuhanmu yang di mendatangkan Tesalonika kesesatan, 2:1 bagi di mereka situ kau bilang tuh dikatakan bagi yang nggak bagi percaya. orang yang tidak percaya. Ada jelas di situ dikatakan. Oke, berarti yang percaya ya terhadap Yesus ya. Bagi yang tidak percaya Ya, oke. percaya enggak. Oke, kalau percaya Yesus sebagai Yesus percaya. Oh, maaf, jangan. Sebentar Pak Blender. Kau nggak usah bohongin aku di sini ya. Aku baca. Di situ Tuhanmu mendatangkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi sampai-sampai mereka percaya yang sama dusta juga Tuhan kau yang ngasih kan? Tuhan kau. Loh, yang percaya dengan dusta itulah yang Coba disesatkan. kau baca. Bagi yang nggak menyebabkan percaya mereka dia. percaya akan dusta. Yang mendatangkan siapa? Loh, yang Ya, yang mendatangkan siapa? Baca 2 Tesalonika 2:11. Yang mendatangkan kesesatan siapa? Sehingga apa? Jadi di situ Blender dikatakan Jadi di situ blender pala otak kau. Bungkus dia bang blender yang mau binatang memang kata dia. Yang belum follow aku ya biar aku bisa on cam ya. Lanjut bang. Udah, jadi Jadi berarti di situ kan umatnya Blender ya kan. Umatnya nih umat Allah ini siapa? Kau apa aku? katanya dulu udah dijelaskan itu tadi. Kau ngapain lagi kau tanya lagi? Kutanya Aduh. lu malah. Umat Itu nggak usah lagi dijelaskan lagi, kan udah dijelaskan. Itulah kadang-kadang longor kali kau. berat kau. Berat sempak kau tuh berat. Jadi nggak tadi begitu yang percaya ya. Siapa yang percaya Yesus sebagai kabur kau kan mencret kau. Enggak aja. Apa? Lapet. Nggak usah. Kalau Al-Quran kami, udah diuji bos, mau kemanapun udah diuji. Salah satunya apa? Bukti yang nyata di depan mata kepala otak kalian itu, jasad Firaun menjadi mumi itu. Kalian lihat itu sekarang. Ketika kalian buka di surah Yunus 92, maka hari ini kami biarkan satu hari. Besok kau baca Al-Quran itu, maka hari ini terbaca masih ada jasad itu. Tahun depan kau baca Al-Quran, maka hari ini kau lihat di YouTube buka,
masih ada muminya. 2 hari sebelum kiamat kau baca Al-Quran itu, maka hari ini kau buka di YouTube masih ada mumi. Tapi beda sama Bible kau. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Setiap hari aku nelpon Wak Daud. Wak Daud, kapan Tuhan lahir? Wak Daud, kapan Tuhan lahir? Sampai ngamuk Wak Daud, maki-makinya aku. Kepala bapak kau, aku lagi goreng pisang di sini gorengan kau pasti nelpon Tuhan lahir. Hah? Tiap hari ku baca Bible kau. Besok ku baca Bible kau lagi tuh di Lukas itu. Minggu depan ku baca. Pada hari ini telah lahir. Ku telepon lagi Wak Daud. Wak Daud, hari lahir Tuhan? Nggak, pening. Mana? Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Habis mengamuk-ngamuk. Semua Wak Daud ku tanyain. Wak Daud, Tuhan lahir? Hah? Asal jumpa ku Wak Daud, ku tanya, Wak, Tuhan lahir dari Wak? Hah? Bible kalian itu. Biar tahu kalian beda-beda kan pula Bible kalian sama Al-Quran kami. Bah, apa yang buktinya? Berserak. Gara-gara Bible kalian itu habis kena maki-maki Wak Daud aku. Kepala bapak kau katanya. Gara-gara kau asik menelponin saja, gorengan dia pun hangus. Gorengannya pun hangus. Lagi gorengin Wak Daud lagi goreng pisang. Kau pula lagi. Petik sawit pun marah. Marah dia Wak Daud. Marah. Lagi petik sawit pun dia. Apa aja kau ini? Asyik nanya Tuhan lahir. Udah lahir nggak Tuhan dari Wak Daud? Kepala bapak kau lah sawit nih katanya, ya kan? Nah, itulah gara-gara Bible kau itu. Hah? Sakit dimaki-maki aku. Apalagi gara-gara itulah. Itu terbaca pada hari ini kan? Beda Al-Qur'annya. Maka hari ini, besok